Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Penuh Hikmat dan Kasih Karunia, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 2 ayat 39 dan 40. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam bacaan Injil kemarin, kita telah mendengar bagaimana Bunda Maria dan Bapak Yusuf mempersembahkan Yesus ke bait Allah. Di bait Allah itulah Maria dan Yusuf bertemu dengan Simeon, seorang yang saleh yang sedang menunggu kedatangan Yesus. Sementara dalam bacaan Injil pada hari ini melanjutkan kisah Injil kemarin, dikisahkan bahwa di bait Allah selain ada Simeon, ada juga Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Saudara-saudari terkasih, kehadiran dan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia sangat sulit untuk dipahami oleh pikiran manusia yang sangat terbatas, yang tidak memahami bukan hanya manusia pada umumnya, tetapi juga orang tua Yesus sendiri, Maria dan Yusuf. Ketika malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Maria dan memberitahukan Maria akan mengandung tanpa suami, Maria bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi? Bagi Bunda Maria, tidak mungkin seorang perempuan bisa mengandung tanpa suami. Demikian pula dengan Yusuf, yang menjadi bingung dan terkejut karena Maria, tunangannya, tiba-tiba sudah mengandung. Begitu pula pada saat bayi Yesus lahir di kandang. Maria dan Yusuf sangat terkejut mendengar cerita para gembala yang tiba-tiba datang menemui bayi Yesus setelah mereka bertemu dengan malaikat Tuhan, dan bagaimana mereka melihat bala tentara surga memuji Allah. Selain itu, Maria dan Yusuf juga terkejut pada waktu orang Majus datang menemui bayi Yesus. Saudara-saudari terkasih, pada waktu Maria dan Yusuf membawa Yesus ke bait Allah untuk disunat sesuai hukum Taurat, Maria dan Yusuf bertemu dengan 2 orang penting dan terpandang, yakni Simeon dan Hana.
Dalam bacaan Injil kemarin, Lukas menuliskan ramalan Simeon mengenai bayi Yesus. Ramalan Simeon ini lagi-lagi membuat kedua orang tua Yesus, Maria dan Yusuf, terheran-heran dan terkejut. Sebab Yesus bukan manusia biasa. Yesus adalah tokoh yang sudah dijanjikan oleh Allah, sekaligus tokoh yang sedang dinanti-nantikan oleh orang Israel. Sementara dalam bacaan Injil hari ini, Lukas menuliskan perkataan Hana tentang bayi Yesus. Sama seperti Simeon, Hana juga merasakan sukacita dan kegembiraan yang besar karena Hana diperkenankan untuk melihat bayi Yesus, Sang Juru Selamat yang akan membebaskan dan melepaskan umat Israel dari perbudakan dan belenggu dosa. Dengan kata lain, Hana termasuk orang beruntung yang diperkenankan oleh Allah untuk dapat melihat Yesus sebagaimana sabda Yesus sendiri. Dalam Injil Matius bab 13 ayat 17, Yesus berkata, "Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Saudara-saudari terkasih, dalam ayat terakhir dari bacaan Injil pada hari ini dikatakan bahwa anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Artinya, Yesus tidak hanya mengalami pertumbuhan fisik layaknya manusia pada umumnya, tetapi yang tidak kalah penting adalah bahwa dari segi rohani, Yesus juga bertumbuh. Bahkan Yesus penuh dengan hikmat dan kasih karunia Allah. Dalam Alkitab, kata dalam bahasa Ibrani untuk hikmat mencakup seluruh aspek kehidupan. Hikmat berasal dari kata hokmah, kata bedah, yang merupakan turunan kata kerja hakam, yang berarti menjadi bijaksana atau bertindak bijaksana. Kata hikmat disebutkan 220 kali dalam Alkitab Ibrani. Hikmat dianggap sebagai salah satu sifat baik tertinggi di antara orang-orang Israel bersama-sama dengan kebaikan dan keadilan. Jika kita membaca Amsal maupun kitab Mazmur, kita didorong untuk atau diharapkan untuk memperoleh dan meningkatkan hikmat. Apakah selama ini kita sudah berusaha untuk memperoleh hikmat dari Allah sehingga kita mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah sumber hikmat dari kasih karunia. Kami mohon, curahkanlah hikmah dan kasih karuniamu kepada seluruh umatmu, supaya dengan hikmat dan kasih karuniamu kami tergerak untuk melakukan hal-hal yang baik dan menghindari perbuatan yang jahat. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra
dan Roh Kudus. Amin.